semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Masyarakat peduli hukum, saat ini saya ingin membahas tentang pra-peradilan. Ya, yang berkaitan dengan penetapan tersangka. Di dalam berita akhir-akhir ini, hal yang berkaitan pra-peradilan ya sungguh banyak disuguhkan. Termasuk juga pra-peradilan yang baru beberapa hari waktu yang lalu, sidang pertama yaitu tentang Pak Firly Bahuri yang mengajukan permohonan pra-peradilan tentang penetapannya sebagai tersangka. Saya tidak mau membahas tentang hal yang berkaitan dengan materi perkaranya. Tetapi, karena ada pendapat pakar hukum yang menyatakan bahwa penetapan tersangka bukanlah objek pra-peradilan. Ini membuat saya jadi ingin membahas, bahkan menganalisa berkaitan dengan hal yang telah berlangsung selama ini. Masyarakat peduli hukum, berdasarkan pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Jadi berdasarkan pasal 77 itu, khususnya huruf A, jelas yang menjadi objek pra-peradilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B-nya ganti kerugian dan rehabilitasi. Itu adalah hal yang diatur secara limitatif dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya, nah ini yang perlu kita harus tahu, bahwa sejak tahun 2015 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU garing 12 tahun 2014 telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya ya, antara lain, nggak semua saya bacakan, itu pasal 77 huruf A yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Dan di amar selanjutnya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Ini jelas putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sudah diperluas objek daripada pra-peradilan, yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan permohonan pra-peradilan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan objek pra-peradilan adalah pendapat yang sangat keliru dan perlu diluruskan. Ini putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final and binding. Artinya apa? Sejak dibacakan berlaku sebagai hukum. Berlakunya juga bukan hanya sebatas kepada si A, si B, si C. Bukan. Pengadilan seluruh Indonesia harus menyatakan objek pra-peradilan itu termasuk penetapan tersangka. Jadi, bukan merusak sistem hukum seperti yang dikatakan pakar tersebut.
justru ini memperbaiki sistem penegakan hukum dalam due process of law, itu untuk mencari kebenaran sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana dalam putusan tersebut juga menyatakan bahwa penetapan tersangka minimal 2 alat bukti. Jadi harus ada minimal 2 alat bukti. Jadi sangat bagus diuji. Diuji apakah memang sudah memenuhi syarat selain proses-proses mungkin formalnya. Jadi tidak ada yang keliru di dalam pra-peradilan yang menjadi objeknya penetapan tersangka. Justru ini adalah untuk sebagai check and balance terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim tunggal di dalam pra-peradilan. Dan ini juga tidak memakan waktu lama karena 7 hari sejak para pihak sudah hadir harus diputuskan. Bahkan ke depan juga menurut pengalaman saya juga bahwa bisa saja diperluas nanti objek dari para peradilan. Seperti yang juga pernah baru-baru setahun yang lalu ya, saya alami. Bahwa locus dan tempus delicti dalam suatu perkara yang sudah dihentikan penyidikannya, tapi dilaporkan kembali dan disidik dengan pasal yang berbeda, tetap ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini menjadi objek pra-peradilan. Itulah perkembangan hukum. KUHP sudah lama, yaitu sejak tahun 81. Dan di rancangan KUHP yang baru, ini juga harus kita perbaiki. Bahkan bila penting diperluas sepanjang itu adalah untuk keadilan masyarakat. Jadi sekali lagi, penetapan tersangka sah menjadi objek pra-peradilan. Demikian, salam, sampai ketemu kembali.